Kalau gitu selamat untuk kalian. Ngapain pura-pura? Karena nggak bisa hamil, nggak bisa punya anak, dicampakkan begitu saja, pasti nggak enak kan? Aku tebak, kamu sekarang pasti sangat membenciku. Aku nggak pernah membencimu, Sinta Dewi. Sebaliknya aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karenamu, mungkin seumur hidupku akan hidup dalam kebohongan. Kamu? Yudi, kamu datang. Mutiasari dia. Kau masih berani sebut nama Tia di depanku? Yudi, kenapa? Perkataanku nggak kamu dengar ya? Kenapa kamu gitu? Yudi, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu tenanglah. Aku sedang mengandung anakmu. Aku... Sudah kuperingatkan jangan macam-macam. Tapi kamu malah berani kirim pesan ke istriku. Memprovokasinya. Kamu sudah tahu semuanya. Ternyata kamu. Dia mau menceraikanku semua gara-gara ulahmu. Ternyata si pelakor hamil minta dinikahi. Memang tak tahu malu. Pria itu juga bukan pria baik. Sudah menghamili selingkuhannya, masih pura-pura suci. Yudi, dia sedang hamil. Jangan sampai menyakiti bayinya. Dia sampai melakukan hal seperti ini masih peduli dengan bayinya. Sama-sama busuk. Lihat mereka gitu, benar-benar puas. Ini urusan mereka. Ayo kita pergi. Yudi, aku melakukan semua ini demi kamu. Mutiasari, dia sama sekali gak mencintaimu. Dia sekarang lagi cari pengacara buat urus gugatan cerai sama kamu. Dia sudah bertekad mau meninggalkanmu. Kalau nggak percaya lihat saja sendiri. Maaf merepotkanmu. Tia. Kamu sudah mendengarnya. Aku bisa jelaskan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan. Pergi sana. Yudi Surya, jangan pura-pura lagi. Mutiasari sudah lama tahu kau membiarkan wanita lain mengandung anakku. Setelah sekian lama, kamu baru pura-pura seperti ini. Kamu gak merasa muak? Makanya, sudah keterlaluan sekarang baru minta maaf. Nggak tahu malu. Benar sekali. Penyesalan yang terlambat gak lebih dari sampah. Kalian tahu apa? Ini semua karena dia tak bisa hamil. Ini semua salahnya. Apa salah anakku? Diam. Oh. Sayang. Aku bukan sengaja gak mencarimu. Aku hari ini baru tahu kalau kamu mau cerai. Aku yang bersalah padamu. Beri aku kesempatan. Kita mulai dari awal lagi ya. Kita nggak bisa kembali seperti dulu. Enggak. Bisa kok. Aku akan putus dengannya. Kita bisa memulainya dari awal lagi. Sepertinya kejutan yang sudah Tia siapkan di pesta ulang tahun ibumu. Kalian belum melihatnya. Kejutan? Kertas itu? Ayo makan kuenya. Sinta! Ada apa denganmu? Cepat bawa ke rumah sakit. Kebetulan aku pakai baju itu hari ini. Aku akan lihat sekarang. Aku nggak tahu ada barang di dalamnya, jadi sudah kucuci. Sayang sekali. Padahal di dalamnya ada kejutan besar yang kalian harapkan. Nggak apa-apa. Masih ada tulisannya. Tertulis Keguguran? Ayo, jadinya laki-laki. Mutiasari, ini adalah anak yang kutunggu selama 3 tahun. Kamu gugurkan. Kalian yang gak menginginkannya. Ini cucu pertama keluarga Surya. Mana mungkin kami gak menginginkannya. Di toko perlengkapan bayi saat rak baju itu jatuh, kamu cuma sibuk selamatkan Sinta Dewi dan anaknya. Aku terancam keguguran, kesakitan di rumah semalaman. Tapi kalian cuma peduli pada Sinta Dewi dan anaknya menyebabkan janinku cacat. Anak ini. Kalian sendiri yang melepaskannya. Kalau aku jadi dia juga kugugurkan. Keluarga seperti kalian. Gak layak seorang gadis mati-matian melahirkan anak untuk kalian. Makanya, sudah berbuat salah masih menyalahkan orang lain. Tahu diri dikit, lepaskanlah gadis itu. Aduh, cucu laki-lakiku. Ternyata kamu hamil. Anakku. Aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Nona Mutia, kasus perceraianmu akan kutangani. Sebagai pengacara ternama, kasusku tidak pernah kalah. Pak Yudi, bersiap-siaplah. Cerai?
Tia, beri aku satu kesempatan lagi ya. Kita masih bisa mulai dari awal lagi. Gak mungkin lagi Yudi Surya. Sudah kubilang, menipuku, mengkhianatiku. Aku takkan pernah menoleh kembali. Ayo. Yudi, Sinta Dewi, ini semua salahmu. Kamu yang bunuh anakku dan Tia. Yudi, aku nggak tahu Mutia hamil. Jangan sedih. Kita kan masih punya anak. Aku bisa hamil lagi. Aku janji. Bisa kasih ayah dan ibu cucu laki-laki. Kalau kamu nggak bilang, aku hampir lupa. Anakku di dalam perutmu masih baik-baik saja. Yudi, kamu... Apa maksudmu? Yudi, jangan lakukan hal bodoh. Minggir! Yudi, Berani ancam Mutia, membunuh anakku. Sinta Dewi, jangan harap hidupmu akan tenang. aku... Yudi! Mutia hamil dan keguguran. Nak, mulai sekarang tak ada yang merebut ayah darimu. Aduh, Yudi pasti hanya asal bicara. Lagi pula sekarang aku sedang mengandung anaknya. Mana mungkin dia tega pada anaknya kan? Sebentar lagi, posisi Nyonya Surya akan jadi milikku. Tunggu! Ini barang-barangku, siapa yang menyuruh kalian memindahkannya? Maaf, kami diperintahkan pemilik properti. Semua perabotan dan perhiasan di sini akan dijual. Gak mungkin! Ini... Letakkan! Ini barang-barangku, siapa yang suruh memindahkannya? Cepat pergi dari sini, pergi! Nona Sinta Dewi kan? Ah, ya benar. Properti ini, Pak Yudi Surya akan ambil kembali. Pak Yudi Surya juga memintaku untuk memberitahumu. Semua yang atas namamu mobil pemberian Pak Yudi Surya, kartu kredit, semua dinonaktifkan. Gak mungkin. Ini semua pemberian Yudi untukku. Mana bisa diambil kembali begitu saja? Nona Sinta, secara hukum, semua barang pemberian bisa dibatalkan pemberi kapan saja. Tolong jangan halangi pekerjaan kami. Lanjutkan. Bukan, kalian pasti salah. Mana mungkin Yudi melakukan ini padaku? Kak, ini gak boleh. Ini benar-benar gak boleh. Bawa sini. Nona Sinta, Anakku. Apa? Aku akan segera ke sana. Sayang, Yudi, tolong selamatkan anak kita ya. Kamu menonaktifkan kartu kreditku. Aku tak punya uang stabilkan bayi kita. Aku mohon padamu, selamatkan anak kita. stabilkan. Kamu bunuh anak Tia, tapi mau jaga anakmu sendiri. Yudi Surya, apa maksudmu? Yudi, aku nggak butuh status. Aku juga nggak maksa kamu jadi milikku. Aku mohon padamu, selamatkan anak kita. Yudi, coba kamu rasakan. Dia sudah 4 bulan. Sudah punya tangan dan kaki kecil, sudah bisa menendang. Coba kamu rasakan. Anakmu hanya akan mengingatkanku pada anak Tia yang hilang. Yudi Surya, kamu lupa saat aku hamil betapa bahagianya kamu. Kamu bohong pada Mutia bilang mau keluar dinas. Padahal kamu menemaniku sebulan penuh. Takut terjadi apa-apa padaku dan bayi kita. Apa kamu sudah lupa? Aku baik padamu. Hanya biar kamu bisa tenang melahirkan anak itu. Tapi kamu malah ingin menggantikan Tia. Tapi kamu begitu baik padaku. Mana mungkin aku gak ingin menggantikannya. Coba jadi wanita yang mengandung anak keluarga Surya. Selamanya jadi simpanan yang tak akan diakui. Seharusnya kamu jangan memprovokasi Tia, membuat Tia putus asa dan gugurkan Aku anaknya. memang memprovokasinya. Tapi yang memaksanya gugurkan anak itu kamu, Yudi Surya. Saat rak baju jatuh, kamu yang tinggalkan dia dan melindungiku kan? Saat dia sakit. Bukankah kamu yang datang menemuiku? Bahkan saat dia di rumah sakit. Yang berselingkuh denganku di toilet itu kamu kan, Yudi Surya?
Yudi Surya, kamulah yang memaksanya gugurkan anak dan menceraikanmu. Kenapa kamu pura-pura setia di sini? Aku yang salah. Aku bersalah pada Tia. Karena itu aku tak bisa terus bersalah. Gimana keputusan kalian? Janin ini dipertahankan nggak? Pertahankan, pertahankan. Yudi, aku mohon padamu selamatkan anak dulu ya. Aku mohon. Selama anak ini masih ada, Tia nggak akan kembali. Sinta Dewi, kita harus menanggung akibat dari kesalahan kita. Bajingan, pria sampah. Yudi Surya, pria tak bertanggung jawab. Seumur hidup kamu takkan pernah ada anak. Aduh, cucu laki-lakiku. Nona Murtiasari itu benar-benar kejam. Itu nyawa loh. Jangan sebut lagi. Cucu kita sudah tiada. Apa kamu mau putraku juga tidak ada? Bu, aku sudah gugurkan anak keluarga Surya. Aku mohon padamu, suruh Yudi melepaskanku ya. Dia memutuskan semua sumber keuanganku. Aku benar-benar tak bisa hidup lagi. Kamu bilang apa? Halo? Yudi Surya, cucu laki-lakiku sudah tiada. Cucu perempuan pun kamu gak sisakan untukku. Kamu mau paksa aku mati. Mati. Semua karena kalian. Kalau bukan karena kalian menginginkan anak. 3 tahun ini terus ancam mau bunuh diri. Mana mungkin aku kehilangan Tia? Mana mungkin aku kehilangan anakku? Itu juga salah si Mutia. Kenapa dia gak beritahu kita kalau dia hamil? Kita juga gak akan berbuat bodoh. Selama 3 tahun ini, dia gak ada satu anak pun. Emang ini salah kita. Tapi kalian lupa. Dia bisa sulit hamil karena menyelamatkanku. Kalau bukan demi menyelamatkanku, ngapain dia tahan semua perlakuan kalian selama 3 tahun? Kalian cuma tahu menyulitkannya. Tapi nggak tahu betapa menderitanya dia demi bisa hamil. Yudi! Ini apa? Bukankah kalian selalu berharap mau cucu? Ini semua penderitaan yang dialami Tia selama 3 tahun ini demi memenuhi keinginan kalian. Ini... Dia paling takut disuntik demi bisa hamil. Suntikan pemicu ovulasi, suntikan malam. Ribuan kali suntik ke tubuhnya. Ini kami nggak tahu. Pak Surya, permisi, di mana kamar orang tua Anda? Kami bereskan hari ini, lalu kirim ke kampung halaman Anda. Yudi Surya, apa maksudmu ini? Kamu mau mengusir aku dan ayahmu? Ayah, ibu, selama bertahun-tahun aku selalu berusaha keras untuk jadi putra yang baik. Tapi aku lupa cara jadi suami yang baik. Terhadap kalian, aku sudah gak merasa bersalah lagi. Aku hanya sangat bersalah pada Tia dan anakku yang belum lahir. Yudi, kamu jangan begini. Kamu satu-satunya harapan aku dan ayahmu. Kamu menyuruhku dan ayahmu ke desa untuk menghabiskan sisa hidup kami. Lebih baik kamu suruh kami mati saja. Permisi, apakah ini dengan Pak Yudi Surya? Gugatan cerai Nona Mutia telah diterima oleh pengadilan. Mohon hadir di pengadilan 3 hari lagi. Ini, Pak Surya, apa kami masih perlu pindah? Pindah. Yudi Surya, kamu tega sekali. Sayang. Yudi Surya, kita akhirnya sampai pada titik ini. Tia, aku mohon jangan ceraikan dia. Mau apa? Tia, ini semua salah kami. Kami yang memaksa Yudi. Menggugurkan anak itu sudah menjadi pukulan besar baginya. Sekarang kamu mau menceraikannya, dia gak akan sanggup. Yudi sudah gila. Dia sangat mencintaimu. Tia, kamu jangan sekejam ini. Yang kejam itu kalian. Sejak Mutia menikah ke keluarga kalian, dia anggap kalian orang tua kandungnya melayani kalian dengan baik.
Kok kalian bisa tega terus menerus hina dan menindasnya? Tia, ini salahku. Ini semua salahku. Aku minta maaf padamu. Selama 3 tahun ini, kesalahan sekecil apapun yang kulakukan kalian selalu bilang aku bodoh. Tak pernah belajar dari kesalahan. Kali ini, aku sudah belajar dari kesalahan. Keluarga seberuntung ini, siapa yang mau silakan ambil. Tia, gak sanggup terima. Karena tergugat masih memiliki perasaan dalam terhadap penggugat. Jika tidak ada bukti perselingkuhan, perceraian tidak dapat dikabulkan. Apa penggugat tahu? Saya tahu, Pak Fajar. Hakim, bukti kami sudah dibagikan ke tergugat dan perangkat Anda. Karena kamu begitu sabar, ku kasih tahu satu hal lagi. Coba tebak kapan anak ini mulai ada. Sayang, ini Seingatku aku tak ada yang seperti ini. ternyata hari itu kamu tanya begitu. Karena pesan ini, aku sampah. Aku bersekongkol dengan orang tuaku untuk membohongimu. Melihat suami sendiri bermesraan di rumah sakit dengan wanita lain. Dasar penggoda. Selalu tahu cara ngegoda. Yudi, ini rumah sakit. Istrimu masih di kamar pasien. Dengar itu Mutiasari, dia bilang di ranjang dia lebih menyukaiku. Yudi, pelukan wanita lain sangat menggoda ya. Sampai membuatmu lupa aku masih menderita kesakitan dan terus menunggumu. Hari itu kamu mendengar semuanya. Tia, maafkan aku. Pak Yudi, karena sudah melakukan hal yang salah, jangan minta maaf lagi. Jika Anda merasa buktinya kurang, kami masih punya video. Anda bisa melihatnya. Hakim, saya yang berselingkuh lebih dulu. Saya bersedia lepaskan semua harta saya. Dan pergi tanpa membawa apa-apa. Yudi, kamu gila. Yudi Surya, kalau tahu begini kenapa melakukannya? Kita berdua jadi begini karena ulahmu. Kamu pantas mendapatkannya. Tenang. Berikut hasil putusan sengketa perceraian Mutiasari dan Yudi Surya. Karena pihak Yudi Surya telah berselingkuh, pengadilan negeri memutuskan perceraian dikabulkan. Sidang ditutup. Anakku, kamu masih muda. Kamu jangan putus asa begini. Sekarang aku bisa lihat Tia setiap hari. Lihat dia baik-baik saja. Aku sudah sangat puas. Kita sudah lama tak ada hubungan lagi. Jangan ganggu pekerjaanku. Nah, Dia nggak bisa melupakan masalah ini. Bicara apapun nggak ada gunanya. Ayo kita pergi. Yudi Surya ini benar-benar setia sekali. Dia benar-benar bersedia berikan semua hartanya padamu. Rela jadi petugas kebersihan untuk menjagamu. Tia, kamu mau apa? Gadis bodoh ini, jangan-jangan hatinya luluh. Yudi, Tia, aku nggak bermaksud mengganggumu. Jangan takut. Aku akan segera pergi. Yudi, apa kamu masih ingat kue kesukaanku di Kota Rani? Setiap kali kamu dinas luar kota, kamu selalu bawakan untukku. Kamu ingin makan? Aku akan segera berikan Tapi untukmu. toko itu sangat ramai. Bisa antri seharian. Pulang pergi bisa 3 hari. Kamu nggak takut repot? Asal kamu mau makan, sesulit apapun akan kubelikan. Tia, tunggu aku. Tia, Tia, kuenya sudah kubelikan. Apa yang kalian lakukan? Ini barang-barangku dan Tia. Siapa yang suruh kalian buang? Nona Mutia sudah menjual rumah ini pada kami. Katanya nggak mau lagi barang-barang ini, makanya kami buang.
Tam 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 tam. Selamat ulang tahun pernikahan yang ketiga. Ini hadiah yang kusiapkan. Bukalah. Kita sudah lama menikah. Kamu masih kasih ini? Kamu ini. Sudah lama nikah masih malu-malu. Ini terlalu terbuka. Tapi, kalau kamu suka, aku bersedia mencobanya. Biar ku bantu kamu ganti. Hentikan. Tia. Maafkan aku. Maafkan aku. Tiap hari penting kamu kasih aku ini. Kotak perhiasanku sudah mau penuh. Ini baru beberapa saja. Harusnya kamu beli kotak yang lebih besar. Aku akan beri kamu hadiah selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tapi, apa kita akan bersama selama itu? Pasti. Pasti. Selama kamu gak selingkuh, gak mengkhianatiku, aku akan bersamamu seumur hidup. Dalam suka maupun duka, aku takkan pergi. Tia, ini ke-84 kalinya aku melamarmu. Dan juga ke-84 kalinya aku berjanji padamu. Aku Yudi Surya, takkan pernah menipumu, mengkhianatimu. Jika aku melanggar sumpah ini, biar aku disambar petir mati mengenaskan. Aku gak mau kamu mati, Yudi Surya. Jika kamu menipuku, mengkhianatiku, aku pasti akan pergi. Takkan pernah menoleh kembali, takkan pernah memaafkanmu. Tenang. Aku takkan mengecewakanmu. Nikahi dia! 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 Wow! Tia, kamu beneran mau tinggalkan kota ini? Gak bertemu Yudi Surya lagi? Yang salah bukan aku. Aku juga gak akan sakiti diriku karena kesalahan orang lain. Hidup harus terus berjalan. Kita juga harus belajar pada orang yang salah dan hal yang salah. Ucapkan selamat tinggal.